Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu ada pengertian metode tren kuadratis, lalu yang kedua fungsi metode deret berkala atau time series, yang ketiga mengapa metode deret berkala digunakan, yang terakhir itu mengenai perbedaan tren linear dan juga tren kuadratis. Yang pertama, untuk metode tren kuadratis ini merupakan metode peramalan yang digunakan untuk melihat pola data yang naik atau turun secara melengkung atau tidak linear. Yang kedua yaitu fungsi metode deret berkala atau time series. Yang pertama yaitu untuk menganalisis pola data dari waktu ke waktu, lalu yang kedua yaitu memprediksi kondisi di masa depan, yang terakhir yaitu membantu perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Lalu mengapa metode deret berkala digunakan? Yang pertama yaitu untuk mengetahui perkembangan data, lalu yang kedua yaitu untuk membuat perkiraan, yang ketiga yaitu untuk mendukung keputusan bisnis, dan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi tren dan juga pola musiman. Apa sih perbedaan tren linear dan juga tren kuadratis? Nah, untuk tren linear sendiri ini digunakan jika data berubah secara tetap, sedangkan untuk tren kuadratis digunakan jika data membentuk pola melengkung atau laju perubahannya tidak tetap. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri metode tren kuadratis. Adapun ciri-ciri dari metode tren kuadratis ada 6. Di antaranya yang pertama adalah data membentuk kurva. Artinya, pola data tidak mengikuti garis lurus, dan grafik menunjukkan bentuk melengkung ke atas atau ke bawah. Ciri yang kedua adalah kenaikan atau penurunan tidak tetap, yang artinya selisih antar periode selalu berubah, dan pertambahan atau pengurangan data tidak konstan. Ciri yang ketiga yaitu menunjukkan percepatan atau perlambatan pertumbuhan. Artinya, laju pertumbuhan dapat semakin cepat atau laju pertumbuhan dapat semakin lambat. Untuk ciri yang keempat, persamaan umum tren kuadratis disimbolkan dengan Y. Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, di mana Y artinya nilai tren, sedangkan X artinya waktu. Kemudian, untuk A, B, dan C menunjukkan suatu koefisien tren. Sedangkan ciri yang kelima yaitu cocok untuk data nonlinier, yang artinya metode ini digunakan ketika metode tren linier tidak mampu menggambarkan pola data dengan baik, atau metode ini mampu menangkap perubahan yang bersifat melengkung. Ciri yang terakhir yaitu metode ini digunakan untuk peramalan, baik atau cocok untuk peramalan jangka menengah, dan metode ini memberikan hasil yang lebih akurat pada data yang memiliki pola pertumbuhan atau penurunan yang berubah-ubah. Baik, selanjutnya adalah persamaan umum metode tren kuadris, yaitu Y aksen sama dengan A plus BX plus CX pangkat 2. Di mana Y aksen merupakan nilai tren atau nilai hasil peramalan, sedangkan X menunjukkan periode waktu atau urutan data. Selanjutnya, terdapat 3 komponen utama dalam persamaan ini, yaitu A, B, dan C. Komponen A merupakan konstanta atau nilai dasar tren. Nilai ini menunjukkan titik awal dari persamaan ketika X sama dengan 0. Komponen B adalah koefisien linier yang menunjukkan arah perubahan data. Jika B bernilai positif, maka tren cenderung meningkat, dan sebaliknya, jika B negatif, maka tren cenderung menurun. Komponen C adalah koefisien kuadris yang menentukan tingkat lengkungan kurva. Nilai C inilah yang membedakan metode tren kuadris dengan metode tren linier. Jika nilai C positif, kurva akan membuka ke atas, sedangkan jika C negatif, kurva akan membuka ke bawah. Untuk mendapatkan nilai A, B
Y dan C digunakan rumus perhitungan seperti yang ditampilkan pada slide. Untuk mencari A sama dengan jumlah Y dikali jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X pangkat 2 dikali Y dikali jumlah X pangkat 2, lalu dibagi N dikali jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X pangkat 2 dikuadratkan. Lalu untuk mencari B, jumlah X dikali Y dibagi jumlah X pangkat 2. Dan untuk mencari C, rumusnya N dikali jumlah X pangkat 2 dikali Y dikurangi jumlah X pangkat 2 dikali jumlah Y dibagi N dikali jumlah X pangkat 4 dikurangi jumlah X pangkat 2 dikuadratkan. Rumus tersebut dihitung berdasarkan data historis yang tersedia sehingga menghasilkan persamaan tren paling sesuai dengan pola data. Bentuk grafik dari metode tren kuadris adalah parabola. Grafik ini dapat menunjukkan perubahan tren yang tidak konstan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, metode tren kuadris lebih cocok digunakan ketika data mengalami perubahan semakin cepat atau semakin lambat, sehingga pola pergerakannya tidak dapat dijelaskan dengan garis lurus. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan langkah awal perhitungan metode tren kuadratis. Pada tabel ini ditampilkan data jumlah pelanggan PT Telkom tahun 2003 sampai 2011. Langkah pertama adalah menentukan nilai X. Karena terdapat 9 data, maka tahun tengah yaitu 2007 ditetapkan sebagai X atau 0, tahun sebelum 2007 diberi nilai negatif, dan tahun sesudah 2007 diberi nilai positif. Setelah nilai X ditentukan, kemudian dihitung kolom tambahan, yaitu XY. Kolom X diperoleh dari hasil perkalian X dan Y. Contohnya, pada tahun 2003, nilai Y sebesar 17,66 dan X sebesar min 4, sehingga diperoleh XY sebesar min 70,64. Selanjutnya, pada kolom X pangkat 2 diperoleh dari hasil kuadrat nilai X, yaitu tahun 2003 nilai X adalah min 4, sehingga X pangkat 2 adalah 16. Selanjutnya, pada kolom X pangkat 2Y diperoleh dari hasil perkalian antara X pangkat 2 dan Y. Nilai X pangkat 2 sebesar 16 dikalikan dengan Y sebesar 17,66, sehingga diperoleh nilai X pangkat 2Y sebesar 282,56. Terakhir, kolom X pangkat 4 diperoleh dari hasil pangkat 4 nilai X, yaitu min 4, sehingga diperoleh nilai sebesar 256. Setelah seluruh nilai pada tabel dihitung, dilakukan penjumlahan pada setiap kolom. Dari hasil perhitungan, diperoleh Y sebesar 633,62, XY sebesar 907,59, X pangkat 2 sebesar 60, X pangkat 2Y sebesar 4378,48, dan X pangkat 4 sebesar 708. Nilai-nilai tersebut kemudian disubstitusikan ke dalam rumus koefisien A, B, dan C untuk membentuk persamaan tren kuadratis. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien A dengan rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 Y dikali sigma X pangkat 2 dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 kuadrat. Cara menghitungnya sangat mudah. Dengan menggunakan rumus ini, kita tinggal memasukkan saja nilai-nilai yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebelumnya kita telah menjumlahkan nilai Y, X, dan yang lainnya. Sekarang kita tinggal memasukkan nilai sigma X, yaitu 633,62 ke dalam rumus, lalu menambahkan angka-angka lain, lalu memasukkan angka-angka lain ke dalamnya. Seperti pada tampilan berikut ini, 633,62 dikali 708 dikurangi 4.378,48 dikali 60 dibagi 9 dikali 708 dikurangi 60 kuadrat. Kita hitung semuanya, dan totalnya sekarang ada
185.892,73 dibagi 2.772. Hasilnya adalah 67,06. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien B, yaitu dengan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Kita juga sama seperti koefisiensi sebelumnya, koefisiensi A, kita hanya tinggal menambahkan nilai yang sudah kita jumlahkan sebelumnya ke dalam rumus. Di sini sudah saya tulis 907,56 dibagi 60 sama dengan 15,13. Lalu selanjutnya bisa dilanjutkan dengan koefisiensi C dengan rumus N dikali sigma X pangkat 2, Y dikurangi sigma X pangkat 2 dikali sigma Y, dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 kuadrat. 9 dikali 4.378,48 dikurangi 60 dikali 633,62 dibagi 9 dikali 708 dikurangi 60 kuadrat. Sehingga kita akan memperoleh hasil 1.389,23 dibagi 2.772. Kita totalkan lagi menjadi 0,501. Setelah menghitung koefisien ketiganya, yaitu koefisien A, koefisien B, dan koefisien C, kita akan melanjutkannya ke dalam menghitung persamaan kuadratisnya. Dengan rumus Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Sama halnya dengan rumus-rumus sebelumnya, kita tinggal memasukkan angka yang sudah tertera atau yang sudah kita peroleh sebelumnya. Seperti pada contohnya, Y sama dengan 67,06 ditambah 15,13X ditambah 0,501 X kuadrat. Jadi, peramalan untuk tahun 2013 yaitu X sama dengan 6 dan 2016 adalah X sama dengan 9. Seperti yang tertulis di sini, kita jabarkan menjadi Y 2013 sama dengan 67,06 ditambah 15,13 dikali 6 ditambah 0,501 dikali 6 kuadrat sama dengan 175,86. Lalu untuk pada tahun 2016 juga sama, yaitu Y 2016 sama dengan 67,06 ditambah 15,13 dikali 9 ditambah 0,501 dikali 9 kuadrat sama dengan 243,79. Baik, yang pertama itu ada kelebihan. Yang pertama, menggambarkan pola data yang melengkung. Metode tren kuadratis mampu menunjukkan pola data yang tidak bergerak lurus, tetapi membentuk kurva atau parabola. Metode ini cocok digunakan ketika data mengalami percepatan atau perlambatan dari waktu ke waktu. Yang kedua, ada hasil ramalan lebih akurat dibanding tren linear. Karena mengikuti bentuk perkembangan data yang melengkung, hasil peramalan biasanya lebih mendekati kondisi sebenarnya dibanding metode tren linear. Jika data terus berubah dengan pola naik atau turun yang tidak tetap, metode kuadratis dapat memberikan prediksi yang lebih baik. Untuk yang ketiga, dapat digunakan di berbagai bidang. Metode ini dapat digunakan di banyak bidang, seperti yang pertama, ekonomi, penjualan perusahaan, kependudukan, produksi industri, pendidikan, dan keuangan, karena banyak data perkembangan yang berbentuk kurva. Lalu, yang keempat, membantu melihat perubahan pertumbuhan. Metode tren kuadratis membantu mengetahui apakah pertumbuhan data semakin cepat, semakin lambat, atau mulai menurun. Hal ini membantu perusahaan atau peneliti dalam mengambil keputusan untuk masa depan. Selanjutnya, ada kekurangan metode tren kuadratis. Yang pertama, perhitungan lebih rumit. Dibanding metode tren linear, metode kuadratis memiliki perhitungan yang lebih banyak dan lebih kompleks. Harus menghitung beberapa komponen seperti sigma X pangkat 2, sigma X pangkat 3, sigma X pangkat 4, sigma XY, sigma X pangkat 2, Y.
Lalu, yang kedua, ada membutuhkan data historis yang cukup. Agar hasil peramalan lebih akurat, metode ini memerlukan data masa lalu yang cukup banyak dan lengkap. Jika data terlalu sedikit, hasil tren bisa kurang tepat. Lalu, yang ketiga, kurang tepat jika terjadi perubahan drastis. Metode tren kuadratis menggunakan pola data masa lalu untuk memprediksi masa depan. Jika terjadi perubahan besar secara tiba-tiba seperti krisis ekonomi, bencana, pandemi, dan perubahan kebijakan. Lalu, yang keempat, tidak selalu cocok untuk jangka panjang. Pada beberapa kasus, grafik parabola bisa menghasilkan prediksi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah jika digunakan terlalu jauh ke masa depan. Karena itu, metode ini lebih cocok untuk peramalan jangka pendek hingga menengah. Selanjutnya contoh penerapan. Jadi di bawah ini ada data penjualan perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, penjualan per unitnya tuh tiap tahunnya tuh sekitar dari tahun 2020 tuh 1000, 2021 1200, 2022 1500, dan 2023 1900, tahun 2024 2400. Nah, kenaikan per unitnya itu dari tahun 2020 ke 2021 itu sekitar 200, 2021 ke 2022 itu sekitar 300, 2022 ke 2023 itu sekitar 400, 2023 ke 2024 itu sekitar 500. Nah, untuk mengetahui perkiraan produksi tahun depan, perusahaan menggunakan peramalan penjualan sebagai dasar. Karena penjualan menunjukkan tren meningkat dengan pola yang tidak konstan, metode tren kuadratis dapat digunakan untuk memproyeksikan penjualan tahun berikutnya. Hasil peramalan tersebut kemudian menjadi acuan dalam menentukan jumlah produksi agar sesuai dengan permintaan pasar dan menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Jadi diperoleh N sama dengan 5, yaitu dari total sampel yang ada. Sigma Y sama dengan 8000, Sigma X kuadrat sama dengan 10, Sigma X pangkat 4 sama dengan 34, Sigma X kuadrat Y sama dengan 16700. Jawab memakai rumus yang ada di slide tadi. A 8000 dikali 34 dikurang 16700 dikali 10 dibagi 5 dikali 34 dikurang 10 kuadrat. Hasilnya itu sama dengan 1500. B 3500 dibagi 10 hasilnya itu 350. Yang C 5 kali 16700 dikurang 10 dikali 8000 dibagi 5 dikali 34 dikurang 10 kuadrat. Hasilnya itu 50. Nah, kemudian yang Y sama dengan 1500 ditambah 350x ditambah 50x kuadrat. Hasilnya itu Y sama dengan 3000. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penjualan pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 3000 unit yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan penjualan berdasarkan pola tren kuadratis yang terbentuk dari data historis. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi metode tren kuadratis merupakan metode peramalan dalam analisis terikat waktu yang digunakan untuk memperkirakan nilai di masa depan berdasarkan pola data historis yang berbentuk kurva atau parabola. Metode ini cocok digunakan ketika data mengalami kenaikan atau penurunan yang tidak konstan dengan persamaan kuadratis. Metode ini dapat menggambarkan pola data secara lebih akurat dibandingkan metode tren linier. Oleh karena itu, metode tren kuadratis dapat membantu menghasilkan peramalan yang lebih realistis untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.